ya, sistem politik yang ada membuat rakyat tidak berdaulat. Karena sistem politik yang di-create setelah reformasi terutama, itu sangat kuat untuk kepentingan pemodal. Pemodal sehingga rakyat ditinggalkan. Cuma Bang, tapi kan ini kita menghadapi realita yang anak-anak muda kita mungkin tidak bisa melakukan kritis seperti Abang. Bukan tidak bisa, dibuat tidak bisa oleh sistem. Iya, maksudnya gini loh. Enggak, biar tahu. Oke, Saya tahu. Iya, realita yang ada, realita yang di engineering. Tahu nggak? Sehingga mereka jadi begitu. Akhirnya kita melihat mereka tidak bisa. Saya juga sama melewati proses yang sama. Ya, tetapi ketika disitulah tanggung jawab orang tua. Ya. Masalahnya orang tua sekarang dengan anak sudah tidak solid. Akibat apa? Akibat gadget. Jadi jangan kita hanya melihat masalah ini kok begini, tetapi tidak dicari sumber masalahnya. Tidak ada kehangatan di dalam keluarga. Gitu. Tidak ada kehangatan di dalam keluarga. Masalah diselesaikan, ini duit, tuh pergi. Ini handphone, bayi handphone, ini namanya digital parenting. Mari kita sama-sama kembali kepada manusia fitrah. Ya, jangan mengejar modern, tetapi akhirnya apa? Kita menjadi manusia yang berjiwa seperti binatang, serigala. Selalu ingin memakan orang, selalu ingin menjelekkan orang, selalu ingin menghukum orang. Tanpa mengetahui bahwa ketika kita punya hati seperti itu, kita adalah penjahat juga. Hanya belum ketangkep saja. Baik, Pak Dharma, ini terakhir ya. Jika Anda punya, belum selesai, kalau Anda punya, saya ini penting sekali. Saya pengen tahu dari semua hal cepet banget sih. Nanti kita ngobrol di balik layar ini ya. ada part 2 Bang. Tenang aja, ada part 2-nya. Tenang aja. Pak Dharma, ini kita selalu penasaran. Jika Anda punya satu kekuatan aja, apa yang ingin Anda rubah di Indonesia ini? Satu kekuatan. hal. Saya nggak punya kekuatan. Just in case you have. Dari Jika Anda punya kekuatan, dari sekian kegelisahan, kan kita ngeliatnya Iya, kegelisahan benar. kan. Ini kan muncul dan kegelisahan Abang berusaha dijelaskan kepada kita, yang supaya kita berpikir kan, bukan ikut gelisah loh. Buat kita berpikir kritis yang abang bilang. Yeah. Yes. Yeah. Gitu maksudnya. Ya, catat Saya ya, berpikir kritis. Udah nangkep dari saya, udah satu frekuensi. Jika Cuman harus agak dalam lagi tuh. jika Abang diberi kekuatan atau diberi kekuasaan kali ya. Kekuasaan kali ya, kekuasaan. Oleh siapa? Oleh masyarakat. Oleh global. Atau kepercayaan oleh Kalau masyarakat. oleh global jangan harap. Oke. Ya, bukan oleh global. Nah, sekarang gini, kalau sungguh-sungguh itu mari kita shake hand dulu. Oke. Gitu. Sama global? Hah? Enggak dong, sama rakyat. Oke, Gitu. baik. Ya. Tapi jawabannya apa nih jadinya? Jadi gini ya, sistem politik yang ada membuat rakyat tidak berdaulat. Karena sistem politik yang di-create setelah reformasi terutama, itu sangat kuat untuk kepentingan pemodal. Pemodal sehingga rakyat ditinggalkan. Sehingga itulah rakyat dijadikan objek dominasi dan objek eksploitasi. Nah, pertanyaan tadi saya jawab begini. Saya akan mengembalikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Di mana negara memegang kendali terhadap perencanaan, terhadap data, terhadap energi, pangan, itu harus betul-betul dikendalikan. Kenapa saya bilang harus perencanaan? Karena perencanaan yang ada, yang selama ini terjadi di Indonesia sejak Presiden kedua, sungguh-sungguh dikendalikan oleh perencanaan dari endorse global. Lihat ada instansi yang bagian perencanaan nasional. Ya, Bapak disitulah semuanya. Bapak yang ngomong ya. Di sini lagi. Di sini. Enggak, saya tertarik nih karena saya belajar. Tapi kan kalau kita tidak bergantung pada negara-negara lain, kan ada namanya complex interdependence. So artinya Mbak itu udah kemakan doktrin. Kalau tidak. Salah lu Ya kan? belajar lo. Kalau tidak. Itulah hebatnya mereka. Jadi gini. Oke, kerjasama boleh. Tetapi harus setara. Okay. Untuk kepentingan bersama. Jadi kita kuliah di mana, Bang? Abang anaknya kuliah di mana? University. Nanti kita bicara di belakang layar. Karena masih banyak yang belum perlu pelan-pelan gitu. Okay. Oke. Sebenarnya apa? Pendidikan harus. Tapi bukan duduk di bangku sekolah. Paham ya? Makanya dia bilang apa? Kejarlah Ilmu. sampai ke negeri Cina. Ya.
Artinya di mana saja kita boleh cari ilmu. Iya. Bukan begini. Oke. Ya, terus dikasih buku literatur yang sama. Ya sama otaknya. Ya, in garbage, out garbage. Iya. Masuknya sampah, ya keluarnya sampah. Iya. Karena mereka belum tahu apa yang diginiin. Yang ngajar juga sudah pegang silabus. Buku jawabannya ada. Coba kita lihat ya, guru saya waktu itu saya pikir-pikir masih umur 20 sekian. Udah ngasih tahu, padahal dia juga nggak tahu apa-apa. Oke. Nah, kita nganggap itu kebenaran. Iya. Jadi Pak Dharma apa nih intinya? Satu hal yang akan Anda rubah jika Anda punya kekuasaan. Kembalikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, di mana negara memegang penuh perencanaan, data, pangan, dan energi. Berarti Anda akan membuka ruang dialog dengan masyarakat. Oh harus. Oke, baik. Kita pemimpin itu ada karena rakyat. Iya. Kalau nggak ada rakyat, nggak ada pemimpin. Oleh sebab itu pemimpin itu hanya supir. Iya. Rakyat mau belok kanan, belok kiri harus suara penumpangnya. Bukan, penumpang itu raja. Kayaknya seru ya kalau Karena makanya dia digaji. Lah kalau udah makan gaji lu nyusrukin masuk ke jurang, hajar aja itu supirnya. Disitulah kenapa ketika ada kecelakaan gitu supir dijadikan tersangka. Iya, betul, paham nggak? Betul, paham. Jadi paham, jangan paham. sampai negara seperti yang kita rasakan sekarang, negara autopilot. Tidak ada negara autopilot. Tidak baik untuk masyarakat. Loh, autopilot itu apa? Rencana skrip sudah ada yang dibuat oleh orang lain. Paham ya? Baik. Paham Kalau nggak? begitu, paham dong. Paham nggak? Paham, Nah, Pak sekarang Dharma. negara kita autopilot nggak? Kita apa ya? Enggak, Works by saya- system. Kita enggak. berjalan dengan adanya sistem. Autopilot namanya. Autopilot. Sistemnya sistem yang dibuat sendiri atau mengikuti. Dibuat Kata dan sistem mengikuti oleh saja, masyarakat. kata sistem saja Oke. itu kita sudah adopsi. Oke, Dari baik. situ saja kita punya pola pikir yang dibilang sistematis padahal sudah dikontrol oleh fase-fase tadi. Kayaknya Kayaknya kita harus ada part 2 ya. kita mesti bikin program khusus deh buat beliau. Buat beliau, Saya ya. namain Kerajaan Eling Dharma. Oh mungkin kayak ada film sinetron Angling Dharma. Nah, Ya, iya. kalau ini Eling Dharma. Eling kan bahasa Jawanya kan ini kan apa? Dharmanya jangan nama saya tapi kebenaran. Kebaikan. Sip. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Dharma Pongrekon sudah hadir Udah- di Bikin udah Terang. capek? Kita sebenarnya sudah bikin terang ya dari Iya. kegelapan pola pikir yang selama ini Ini terbentuk. seorang raja dari Kerajaan Eling Dharma. Betul sekali. Mungkin kita akan buat part 2 nanti Oke, ya dengan Pak Dharma. Kalau gitu terima kasih. Kita ketemu lagi di Bikin Terang episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Dharma Pongrekon. Terima kasih. Terima kasih Luar Pak biasa. Dharma.